Berapa Ji? Banyak. Banyak. Nah, nyesel nggak waktu kemarin terbuang dengan sia-sia? Nyesel lah. Pasti nyesel lah. Untuk seorang Aldo, apakah kamu lebih suka A, single atau B, married? Kok A? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kata guru saya nih ya, kalau kamu tuh jatuh sekali, bangkitnya 1000 kali. 1000 kali, jadi jatuhnya sekali, bangkitnya 1000. Kalau ini jatuhnya 3 kali, bangkitnya pasti 3000 gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya dok ya. Ini bintang tamu aku tuh yang sangat ngehits banget karena apa? Karena dia adalah idola para perempuan-perempuan ketika memerankan Rangga dalam series Ada Apa Dengan Cinta. How are you? I'm good, thank you. Aduh, masih seger ya? Segar. Sorry ya, tadi nggak menyinggung kan ya 3 kali gagal Nah, gitu kan. nggak apa-apa Udah biasa lah ya. biasa. Kan orang tuh harus menilai dari apa yang akan menjadi tujuan akhir daripada ngeliat masa lalu nggak ada gunanya. Benar Ya, nggak sih? betul. Tapi ngomong-ngomong dulu di mana? Di Cipinang, di Banyak. Iya, Pindah-pindah. kan? Pindah-pindah. Pindah-pindah. Seriously? Iya, di Cipinang Kriminal pernah, abis itu ke Pekalongan, abis itu di Salemba, abis Salemba Cipinang Baru. Tapi udah ya, Cipinang Baru terakhir lah ya. Iya, Kasusnya? Ya itulah, kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Kenapa ya sekali aku podcast tuh terus ketemu yang maaf nih ya gitu yang pernah menikmati barang yang katanya serasa dunia gitu kan. Itu selalu bilangnya kenakalan remaja. Artinya boleh dong kalau misalkan hari ini aku sedikit bertanya gitu kan. Kenakalan remaja itu seperti apa sih nikmatnya? Ya, yang dinamakan kenapa banyak orang yang bilang itu kenakalan remaja, karena itu emang seharusnya orang-orang yang dewasa tuh udah lewat tuh. Tapi iya sih, aku sih karena aku kan dulu di blog narkoba tuh ya, terus aku baca salah satu buku rehabnya anak-anak narkoba kan, katanya itu kalau kena trigger sedikit tuh itu bisa membalikan memori masa lalu dan merasakan dan terngiang-ngiang terhadap nikmatnya itu ya, benar nggak sih? Yang dikasih pelajaran di BNN sih ya. Jadi kalau misalnya setiap pengguna itu nggak ada yang namanya mantan, gitu, pasti in recovery dalam masa penyembuhan. Karena sekali addict gitu, kayak itu pasti bakal tahu gitu. Jadi prinsipnya kayak gini, kalau misalnya addiction itu seperti kayak kalau orang yang belum pernah minum kopi, Ya, dia nggak tahu tuh rasanya kopi. betul. Nah, tapi kalau orang yang udah pernah minum kopi, dia tahu rasanya kopi dan nggak mungkin lupa akan rasa kopi itu kan. Iya, Segimanapun caranya, biarpun udah nggak minum kopi 20 tahun, betul. tapi masih tetap tahu tuh rasanya kopi kayak gimana. Ah. That's addiction. Karena Oke. udah tahu rasanya dan nggak mungkin bisa lupa lagi rasanya. Makanya nggak ada yang namanya mantan, tapi dalam penyembuhan. Penyembuhan itu nggak pakai lagi, menghindari itu, terus abstinen terus sampai mati. Tunggu nih dok, berarti maksudnya nggak bakal sembuh? Nggak ada yang namanya sembuh. Apakah bisa lupa rasa kopi? Enggak juga. Kalau lupa rasa kopi, itu namanya sembuh. Tapi kalau nggak bisa lupa rasa kopi, tapi nggak minum kopi lagi, itu namanya abstinence. Jadi kemungkinan para pengguna itu bisa kembali menggunakannya lagi? Tergantung. Tergantungnya lingkungan. Tergantung dia sendiri. Oh, oke. Kuat nggak minum kopi lagi? Kalau misalnya asam lambung, nggak boleh nih sama dokter minum kopi lagi. Tapi emang addict sama kopi. Wah, dulu tuh gue nggak bisa hidup. Kalau misalnya bangun pagi, gue nggak bisa nggak minum kopi. Iya. Bisa nggak kayak gitu? Aku cuma bisa ngurangin sih, ya. Kalau mau berhenti, yang nama abstinence itu berhenti total. Wih, berarti Berat. iya, tapi aku nggak mau mengatakan itu sih. Berat. Berarti harus ada supporting system yang betul-betul paling tidak membawa rasa itu kembali ke dalam pikiran. Nggak ada Enggak ya? kesempatan untuk melakukan itu lagi. Oh, I see. Itu tuh kunci yang bagus banget loh. Berarti tidak ada kesempatan untuk melakukan Itu lagi. nyabu lagi gitu maksudnya Iya. ya. Emang yang zat adiktif itu ada di apa aja? Sabu, ganja, Sabu,
Yang paling adiktif sih saat ini yang beredar sih itu ya. Soalnya kalau misalnya heroin, putau segala macam udah nggak ada kan, Oh, oke. udah. Tapi ada yang kayaknya opioid itu lumayan tuh, yang obat dokter masih ada tuh opioid. Ah, tapi kenapa kita bahas ini ya guys ya? Karena kan kita ingin agar supaya bagi yang tidak pernah kena ya jangan kena. Karena tadi tuh bener-bener artinya ilustrasinya luar biasa loh. Kita tidak akan pernah lupa rasa kopi itu kalau kita udah pernah addict dengan itu, gitu kan. Nah jadi kalau misalkan kita ini bisa berubah, paling tidak kita perlu orang-orang yang dekat dengan kita gitu kan. Iya, support system harus bagus. Mulai dari diri sendiri sama orang-orang sekitar tuh harus kuat. Terus jangan lupa sama, biasanya kalau misalnya yang udah addict gitu, biasanya ada counselor. Counselor itu kayak pendamping, kayak temen gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya mengganggu kestabilan gitu, yang mengarah ke sana, telepon lah. Atau enggak curhat sama dia. Oh oke, jadi mungkin kalau keinginan untuk pakai lagi datang gitu kan bisa telepon konselornya gitu. Yes. Oh, itu bagus banget dong. Bagus, Dan hari ini masih ada? masih Kak ada. Aldo. Dan itu dikasih nggak kepada semua mantan narapidana kasus narkoba ya? Hampir semua dikasih. Kan abis rehab itu pasti ada program lanjutannya kan. Maaf. Program lanjutannya itu banyak tuh, ada penyuluhan, terus ada kita sharing, ada narkotik anonimus, terus kita diskusi lagi gitu. Tapi ini bener loh, ini bener ikut rehab loh, ya kan? Karena aku tuh beberapa kali gitu kan ketemu dengan ini, artinya mereka tidak mampu mengelaborasi terms-terms yang Aldo sebutkan tadi. Nah tadi kalau emang Aldo bilang emang susah untuk berhenti gitu loh, bukan masalah berhentinya gitu kan, tapi masalah menghindarinya itu. Gimana tuh harus menghindar? Pertama sih kenali permasalahan diri sendiri ya. Wih, great. Ya, masalahnya apa? Kalau bisa untuk ngambil langkah ke situ untuk menjadi addict, itu pasti ada sesuatu yang nggak stabil tuh, nggak beres. Oh, Biasanya seperti itu. Entah rata-rata ya, rata-rata tuh seperti itu. Entah ada mental atau gangguan atau ada sedikit ketidakseimbangan lah. Makanya ngambil langkah untuk ke situ karena itu kan get fix yang cepet kan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan tapi dengan cara yang sesingkat mungkin. Oh, jadi ini karena ada masalah dalam diri sendiri sehingga dia mencari solusi yang cepat gitu kan? Yeah, easy fix. Easy fix itu. Oh my god, ini perlu banget loh sebenarnya edukasi-edukasi seperti begini. Nah, perlu. Oke, berarti dirinya sendiri dulu udah harus diberesin. Ya, permasalahannya di mana? Kalau misalnya udah ketahuan itu permasalahan di mana, gimana cara untuk ngatasinnya? Kalau misalnya nggak tahu, nanya orang yang tepat untuk tahu permasalahannya di mana. Habis gitu dicari jalan keluarnya seperti apa, gimana untuk menangani supaya nggak kesana lagi, apa-apanya aja yang harus diberesin, konselingnya seperti apa, terus ntar tindak lanjut seperti apa, program apa yang dikasih, apa yang diperlukan untuk itu dan kedepannya seperti apa. Wih, ini sih elaboratif banget ya, tapi emang bener sih aku tuh pernah ketemu sama dulu waktu ke Pondok Bambu ya. Dari BNN juga mengatakan sebenarnya yang berat itu adalah keluarga yang akan menampung ya si nggak ada mantan kata Aldo gitu kan ya kan. Jadi tunggu nih, gue intermezzo sedikit. Jadi kalau ada orang yang gue tanya, lu masih make nggak? Mau make nggak? Enggak. Gue udah nggak mau lagi itu bener nggak sih? Bener, bisa bener. Tapi ya, kejadiannya. tapi pada saat itu ya apa yang diomongin ya seperti itu. Pada saat itu mungkin kalau misalnya dia bener ya. Enggak, gue nggak mau pakai lagi. Enggak, gue udah capek, udah cukup, udah banyak waktu yang kehabisin gitu kan. Bener, tapi kalau itu lagi bener. Tapi kalau misalnya ke depannya, lo iya dong, kita fair-fairan. Enggak, tapi ini bener, bagus banget gitu loh. Kita fair-fairan aja. Orang hidup tuh nggak akan rata, terus nggak akan seneng terus, nggak akan stabil terus dong. Pasti ada. Gimana aja naik turun. Pasti ada naik turunnya kan. Nah, kalau misalnya lagi naik, fine, everybody's happy, nggak ada masalah apa-apa. Tapi pas down, lo mau nyari kemana? Apakah ada orang yang bisa lo curhatin? Ada orang yang bantu? Ada nggak yang bisa nenangin? Nggak ada yang bisa nenangin. Easy fix. Kalau misalnya nggak ada, ya. Kalau misalnya nggak ada, lu misalnya nih lagi terpuruk banget, ya kan, lagi bete gitu kan.
terus lu nggak punya teman curhat, lu nggak punya temen, lu nggak punya yang teman yang ngajakin jalan-jalan kemana-mana, lu cuman sendiri gitu kan, apa yang bisa bikin mood gue enak? Ini logik gitu loh. Amin. Kita nggak bisa juga memungkiri bahwa kadang-kadang untuk mencari penenang itu kalau teman nggak ada, pacar nggak ada, duit nggak ada lagi. Iya kan? Udah gitu ada tuh barang gratisan pula kan. Iya. Langsung deh. Hancur. Makanya nggak usah bilang nggak mungkin lagi pakai narkoba. Aku sih pasti bersih sekarang. Ya Sekarang. Kan? Besok lusa ya tergantung. Astagfirullah. Makanya kalau misalnya kalau jawaban yang paling bener ya, insya Allah ke depannya enggak. Iya betul. Insya Allah dari sekarang sampai ke depan enggak lagi gitu. Iya ya. Mudah-mudahan gue kuat. Itu benar, mudah-mudahan gua kuat supaya kita juga ikut mendoakan. Karena kalau kita tuh, maksudnya kalau ketemu yang selalu membentengi gua enggak, kita kan nggak tahu state of mind-nya dia ya. Belum tentu. Iya, kita nggak tahu. Tahu-tahu dia kurang duit ya kan, maksudnya isi fix gitu. Langsung deh maksudnya biar nggak ditagih-tagih utangnya ya kan, matiin handphone langsung pergi cabut ya kan. Ada kan yang kadang-kadang kan aku tuh lama loh, Dok. Aku tuh kan 10 tahun terus udah gitu di bloknya narkoba. Jadi diktat tuh banyak. Nah ini balik lagi nih ke BNN. Kata BNN kan gini, Mbak yang paling sulit itu adalah bagaimana mengedukasi keluarga untuk bisa menerima. Karena ada mood swing gitu loh. Ada baperan, bener gak sih? Iya. Sensi. Salah satu edukasi yang paling penting ya itu tadi. Biasanya bilang, Pak, Dok, anak saya bisa sembuh nggak? Bingung kan jawabnya mau apa? Iya, karena dia nggak bisa sembuh kan. Mah, sembuh. Aduh, tapi ini bener-bener loh. I like this podcast, I like this talk gitu loh. Karena ini apa adanya, hitam putih gitu kan. Kalau misalkan emang nggak bisa sembuh ya emang nggak bisa sembuh. Hanya bisa tidak mengembalikan addiction-nya. Iya. Ya. Bertahan sama sobernya. Bertahan sama? Sober, sadar. Ayo sadar yuk. Tapi by the way aku tadi sebenarnya harusnya memulai dengan menanyakan bagaimana sih seorang model. Ini kan luar biasa loh. Model langsung jadi pemeran utama. Itu kan jarang ya. Ya Anda perlu bangga nggak apa-apa ketawa ya kan. Ketawain ngomong bukan ketawain. Maksudnya tepuk tangan dong. Jarang model langsung dapat peran utama di series yang lagi viral waktu itu. Aduh, ini ada ceritanya sih sebenarnya. Ceritanya tuh gini, itu ADC itu bukan peran pertama itu. Oke. Jadi sebelum ADC itu ada casting, waktu masih jadi model nih ya. Masih jadi model. Sambil minum ya, Dok, biar iya. santai ini. Ada casting, terus castingnya itu buat film Rex Cinema zaman dulu. Tahun berapa sih? Tahun 2003. 2003 aku di mana? Oh iya ya. Terus Iya. itu filmnya itu 30 Hari Mencari Cinta. Mbak Upi yang direct. Oh, oke. Jadi pemeran utamanya itu Dina Olivia, Nirina sama siapa sih namanya? Olive ya? Cuman tahu namanya lagi Olive. Agnes. Tuh kan Maria langsung Agnes. ingat tuh. Maria Agnes. Dan guys, perlu kalian ketahui itu adalah pemain film papan atas zamannya loh ya. Ya kan yang dia sebutkan tadi. Nama Maria Agnes. Nah, terus mereka Rex Cinema tuh butuh pemeran cowok itu buat jadi temennya mereka. Jadi ini 3 sahabat punya temen cowok 1 yang absurd. Ya di casting lah, dapet. Nah, pertama depan kamera peran pertama yang didapetin yaitu dia Bono. 2003 itu sebelum pemukulan ya? Sebelum kasus pemukulan belum. Itu berarti dirimu masih anak baik-baik banget ya. Baik-baik. 2003 tuh. Habis itu baru setelah itu selesai syuting baru tuh kan ngomong sama manajemen kalau misalnya kayaknya gue suka sih depan kamera, gue acting tuh gue suka deh. Ada nggak kelas-kelas untuk gue supaya belajar acting lagi atau kayak lebih lanjut lagi gitu. Oh, oke. Nah, pada saat itu Cinema Art itu ngebuka waktu itu pemilihan pemeran ADC. Nah, tapi di dalam situ itu ada kelas acting. Kelas actingnya itu gratis diajar sama Bang Eka. Nah, niatnya masuk ke situ itu untuk ngambil kelas actingnya aja. Oh, oke. Nggak ada niat buat Dapet. casting itu enggak? Oh, enggak. Terus tiba-tiba dikasih kontrak. Wah, itu sih namanya durian apa?
Bantu dong, durian apa sih? Durian runtuh ya kan? Kreatif bilang gimana aja ya, heran. Oh, harusnya dimaklumin dong ya, kan? Iya kan, ketahuan, bilang ketawain kita, awas deh nggak dibayar nanti, Aldo. Oke, durian runtuh lah itu dapatnya ya. Ya. Kaget dong, surprise dong ya. Kaget, surprise, tapi di satu sisi juga ini kan beda ya. Yang niatnya untuk belajar terus dapat TV kontrak gitu, sama yang pertama kali itu di film, terus tiba-tiba dapat kontrak buat TV gitu. Padahal masih pengen nih ngulik di film gitu loh. Oke. Tapi karena udah kontraknya udah keluar, ya udah terpaksa ya mau nggak mau dikerjain. Jadi itu pengalaman baru sih. Hampir berapa episode? 88 episode lah ADC. Berarti ngumpul dong duitnya waktu itu ya? Alhamdulillah. Nah, hasilnya sampai ini masih kerasa nggak? Ada yang masih kerasa. Nah, itu tuh yang gue seneng. Artinya orang tuh pada saat barangkali dia punya kesempatan buat ngumpulin duit, ada bekasnya gitu kan? Ada. Nggak hilang langsung gitu kan? Nggak hilang juga kemarin di Cipinang, dia apa enggak ya? Lumayan. Ada yang hilang. Ya alhamdulillah lah ya, maksudnya. Ini pada ketawa-ketawa deh, kita kan santai gitu loh. Harus menanyakan yang sejujur-jujurnya. Aku tuh tadi suka banget dengan penjelasan soal narkoba dan kawan-kawannya itu. Terus sekarang tentang gimana pas hanya mau sekolah acting ya tiba-tiba dapat kontrak gitu kan. Nah sekarang puas nggak sih dengan pencapaianmu selama di dunia karir entertainment lah katakanlah? Sampai saat ini cukup puas tapi masih belum puas. Oke. Kalau rating, kalau rate 7 antara 5 sampai 10 puasnya di masih banyak yang goals yang belum didapetin, kayak apa ya? Kayak merasa bersyukur cukup gitu karena udah 20 tahun lah di dunia ini, itu masih bisa gitu untuk dijalanin terus, tapi masih banyak juga yang belum kesampaian, kayak pengen main film sama ini, pengen sama director ini, pengen belajar sama ini, pengen cobain kalau misalnya bisa nggak untuk bikin sesuatu yang seperti ini gitu, banyak. Oke, masih banyak lah mimpi-mimpi yang pengen dikejar gitu kan. Nah nyesel nggak waktu kemarin terbuang dengan sia-sia? Nyesel lah, pasti nyesel lah. Tapi kan ya udah ya, yang udah ya udah gitu. Banyak juga kok, emang waktu tuh emang paling nyebelin ya kalau misalnya paling nyebelin. Betul, ya kalau kan? kehilangan waktu tuh paling nyebelin. Udah aku juga ngalamin itu kok, aku juga ngerasa gila banget. Ya kan, 10 tahun. kalau waktu tuh kayak, aduh, sebenarnya kalau misalnya nih waktu nggak hilang nih bisa dipakai buat ini banyak hal gitu loh. Iya betul. Tapi kan kita juga nggak mungkin harus larut dalam penyesalan kita kan. Iya, kita ngambil positifnya aja. Jadi biarpun waktu itu ada yang hilang berapa lama, masih tetap ada yang didapetin gitu loh. Entah itu insight, entah itu pengalaman, entah itu yes, indeed. Yes, segala macam yang nggak semua orang bisa tahu lah. Betul. Dan belum tentu juga kok kalau misalkan kita pada waktu itu di luar penjara terus kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya kan, kita bisa berandai-andai mungkin, kalau aku nggak masuk penjara mungkin aku udah jadi ini kali ya. Kalau aku nggak masuk 3 kali mungkin aku udah jadi ini kali ya. Belum tentu juga sayang, karena semua itu kan. Oh 2 ya? Ini gimana sih kreatif lu bilang 3? 2 tuh. Pemukulan emang berapa? Pemukulan kan masuk. Nggak dihitung. Oh, pemukulan nggak dihitung sayang. Apa ini? 3 kali kan? Iya. Kalau di Google 3. Iya, kita sekalian klarifikasi loh. Jadi yang pertama tahun 2006. 2006. Itu berarti setelah Anda ngetop ya. Wah, Iya. Ya kan, dan langsung justru ngetop malah terjerumus. Iya. Alias tergelincir, alias jatuh gitu ya. 2006. Nah, habis itu tahun 2010. 2006 ke 2010 4 tahun. Tapi yang 2006 tuh berapa tahun? Setahun setengah. Setahun setengah. Berapa Ji? Banyak. Banyak. Gue sok-sokan ya tahu ya. Oh, yang pertama banyak. Wah, Tapi kan ya pemakai, lumayan kan? lah. Tapi make kan? Iya, pemakai.
Berarti hukumannya cuma 1,5 gitu ya, ringan dong. Enggak juga. Ini Rata-rata 2000. semua rata-rata yang lain itu cuman 9 bulan. Oke, tapi mungkin zamannya itu masih murah kali hukumannya. Iya, itu tapi gue doang yang mahal. Tahu nggak sih istilahnya? Enggak ya? Asik. Yang lain tuh cuma 9 bulan gitu. Oh gitu? Iya, rata-rata 9 bulan. Berarti 1 O? 9 bulan, 10 bulan gitu rata-rata pemakai itu. Oh, oke, mungkin ya begitulah namanya nasib. Tapi apa yang didapatkan dari pertama kali? Hikmahnya kita ngomongin hikmahnya. Hikmahnya? Nggak tobat ya karena masuk Enggak, lagi. hikmahnya yang pertama itu banyak ketemu orang hebat sih. Lo dirimu tahun 2006 kan, Ya. ketemu di dalam maksudnya. Siapa yang lagi Oh, di dalam banyak. waktu itu? Oh, politisi. Oh banyak. Oke. Banyak lah. Karena tahun 2000 begitu tuh aku ya paling nggak sedikit rekap lah. Yang kedua tahun 10. 2010. Oh, itu juga udah mulai rame ya. Maksudnya 2010. udah mulai rame lapasnya gitu kan. 2010 di lapasnya Salemba, terus habis itu dipindah ke narkotik di Cipinang. Iya, tapi itu cuma 2 kali ya kan. Nah, berarti seketika ngetop ternyata nggak sanggup ya nahan kepopularitasan. Sehingga Bukan akhirnya itu isi fix. sih, ada apa ya waktu itu ya? Ada masalah-masalah yang lain lah. Oke lah ya. Dan pokoknya itu masa lalu. Pokoknya sekarang tadi kita udah lanjut ke bagaimana nih seorang Rangga, bukan Rangga deh Aldo. Rangga tuh kan kita terbayang Rangga terus Aldo ingin move on untuk karir kamu. Nih kita ngomongin soal karir ya. Apa yang pengen dilakukan tahun ini? Ini tinggal 1 bulan lagi. Yang dilakukan Mungkin tahun tayang juga ini tinggal 30 hari. mungkin persiapan yang bener mungkinnya sama ngerjain produksi yang bener sih buat akhir tahun ini. Masih ada 1 produksi lagi. Oh, udah mulai nih, berarti Belum, udah. masih persiapan. Oh, oke. Kita doakan lah semuanya pokoknya lancar gitu lah, layar lebar. Layar lebar. Oke, layar lebar. Tapi kalau untuk orang yang habis dari lapas terus dapat kepercayaan lagi untuk main, itu gimana perasaannya? Oh, yang tahun 2014 itu ya? Kalau yang sekarang? Yang sekarang kan rehab. Oh, dirimu masih rehab nih. Iya, kemarin rehab. Oke. Jadi nggak masuk ya sebenarnya ya. Nah, setelah habis rehab, dipercayakan lagi untuk main film? Alhamdulillah, karena Gimana rasanya tuh? Maksudnya kok aku masih dipercaya gitu kan, aku bersyukur ya. Karena ternyata di industri aku tuh, kalau mohon maaf nih Dok ya, aku ngomong gitu karena apa? Karena kalau di kasus-kasus korupsi, kita kan udah nggak mungkin balik lagi ke kantor kita yang lama ya kan. Maksudnya sekali lu koruptor, ya kan, lu udah nggak punya kesempatan lagi untuk korupsi lagi. Kan memang udah nggak ada jabatan, apa yang mau dikorupsi gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak narkoba gitu, itu kan ada kecenderungan untuk repeat order. repeat user. Ya kan, artinya ya di situ lah, dan akhirnya itu juga membuat peluang bagi dirimu untuk main film lagi. Aku bersyukur, aku juga ikut bangga karena ada produksi untuk film layar lebar nih ya. Iya, layar lebar. Wah, kita mengucapkan selamatnya buat Aldo ya. Pokoknya harus tambah sukses apapun yang diklaimkan kepada kita dan apapun yang dikatakan orang kepada kita. Biar kita aja yang membuktikan ke depan apa kita bisa untuk, ya paling nggak kan namanya netizen, apa aja dia mau ngomong deh ya. Sekarang untuk self improvement. Cut dulu boleh? Mbak Inji, mic-nya mati. Oh iya, baru mati atau? Coba cek dulu. Nah, senggol deh kayaknya tuh. Yang tadi mati. Enggak, baru. Oke. Senggol. Udah? Wait. Cek ke 1, 2. Cek. Alright, cek. Oke, aman. Cek, oke. Nah, sekarang nih Dok, untuk self improvementmu, apakah sudah puas dengan diri Aldo sekarang ini? Puas, konten, masih belum sih. Oke. Saya kayak apa ya? Kalau misalnya puas sama apa ya? Puas sama kayak what life give me at right now ya probably, tapi kalau misalnya buat self improvement kayaknya masih banyak yang bisa diimprove lagi gitu loh.
Tapi sebenarnya ya orang berubah itu harus dimulai dengan acknowledgement, dan aku tuh seneng banget sih, artinya merasa bahwa aku masih harus berbenah diri gitu ya. Kira-kira nih apa yang harus dibenahi? Eh, yang harus dibenahi ya sebenarnya pengeluaran Oh, oke. Oh, jadi agak boros ya. sama ini harus nyari itu sih, nyari apa? Nyari workout yang apa ya, yang bisa yang lebih Cocok ya? cocok, iya. Soalnya kemarin berapa kali nyoba untuk apa, workout sendiri, jatuhnya malah agak yang ada yang kurang, ada yang berlebih, itu kayak gimana, belum nemuin yang pas banget nih. Oh, ini berarti buat body achievement-nya masih merasa harus workout Masih harus. muscle gaining atau untuk Iya, fitness aja? muscle gaining sama fit tuh belum. Soalnya kalau misalnya nggak sekarang itu di-improve-nya gitu, bakal lama lagi untuk improve-nya. Karena ini udah mulai dari berapa tahun yang lalu, itu masih naik turun gitu, belum nemuin yang pas banget. Oh, oke. Sementara salah satu syarat juga supaya maksudnya mindnya tetap health ya kan adalah dengan workout ya kan, terus Workout. vitalitas juga terjaga gitu. Ya kita berdoa lah mudah-mudahan menemukan apa instruktur yang tepat Iya, lah. kayaknya harus nyari PT nih. Iya, itu ada ininya harus ada PT yang benar katanya ya kan. Tapi diet nggak sih? Badannya oke-oke aja? Kalau soal diet sih gampang. Kalau soal makanan sama asupan tuh udah untuk ngejaga badan supaya nggak overweight tuh udah tahu caranya. Tapi asupannya tuh yang masih agak kurang gitu loh. Kayak Oke. berapa proteinnya, berapa karbonya, Protein, berapa oke. pengeluarannya berapa, hitungan itu kan harus pakai PT ya. PT-nya tuh belum ketemu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Aku juga tahu sih, anakku kan laki-laki ya, umur 15 tahun juga udah mulai tuh, mami harus protein lah, ini begini ya kan. Oke, next thing I wanna ask you Aldo is, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Paling pengaruh. Yang paling berpengaruh. Keluarga berpengaruh, pacar berpengaruh, orang-orang sekitar lah berpengaruh. Tapi kalau bisa dipilih nih, siapakah? Kalau boleh nyebut satu aja. Susah ya. Ayah, ibu? Enggak juga. Oke. Justru paling berpengaruh tuh paling cuman adik-adik sama pacar udah tuh. Oh, justru mereka yang akan membuat dirimu terganggu kalau mereka katanya hubungannya lagi nggak bagus sama mereka, dirimu pasti akan, wah, merasa nggak nyaman. Ya, Gitu. adik kan ada dua nih, ya kan. Nah ini kalau misalnya satu nggak akur gitu, satu lagi akur gitu kan. Terus kalau misalnya yang satu lagi nggak akur, jadi antara dua ini atau nggak dua-duanya pasti salah satu ada yang bener lah. Tapi kok aku agak ini ya, biasanya kan orang menyebut orang tua ya. Misalkan kalau aku ditanya nih ya kan, Enci gitu kan, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup? Pasti aku akan bilang ayahku gitu kan, karena hubungan aku dengan ayahku tuh banyak memberikan apa ya, manisnya, dan walaupun pahit tapi kadang-kadang itu ternyata aku sadar itu manis. Tapi kok aku lumayan gitu loh, Aldo nih memberikan satu nuansa yang baru gitu. Siapa orang yang berpengaruh? Adik. Ya keluarga dekat aja, adik sama pacar gitu loh. Soalnya Boleh apa nggak ya? tahu kenapa? Apa ya? Mungkin papa iya kali, mama juga, tapi nggak sebesar mereka bertiga sih. Karena apa ya? Kebanyakan hidup pun sendiri satu sama barang-barang mereka gitu loh. Oh, I see. Berarti dari kecil tuh emang udah sama adik-adik inilah ya. Sendiri sama adik-adik. Sendiri ini maksudnya apa nih? Iya, tinggal sendiri. Really? Seriously? Iya. Dari SMA kelas 2 kali. You're a tough man, you know. Ya, kuat banget ya. Maksudnya juga dari SMA gitu kan, Iya, terus SMA kelas dua. sama adik-adik. Oh, I don't want to
to cross the boundaries, but I respect your life gitu kan, karena aku pasti bisa melihat seberapa kuatnya Aldo itu gitu dari SMA udah hidup sama adik-adiknya, and then Nggak, waktu SMA sendiri. Mereka adik-adik masih sama papa mama. terus habis itu Ya jadi SMA tuh tinggal sendiri, sama paling tinggal sama teman-teman atau nomaden, terus paling ngekos, terus sampai ya kuliah juga ngekos, terus ya sampai dapat kerjaan lah, sampai sekarang. Oke. I respect your life gitu kan, dan I really hope kalau misalkan nanti aku pengen tahu sih ceritanya sebenarnya gitu, bagaimana Aldo ini sebegitu kuat gitu kan, karena ternyata you're fighting since you're in a young age ya, masih muda udah fighting sendiri gitu kan, ngekos gitu kayak apa dari SMA terus itu ngekos gitu kan, pasti there is another story yang akan membuat kita juga terpesona tentang ternyata tuh masing-masing manusia tuh pasti punya struggle-nya sendiri-sendiri gitu. Dan aku respect pasti ada the reason about misuse of drugs gitu kan. Aku nggak mau elaborate ke situ. Aku hanya pengen agar supaya cerita yang Aldo ceritakan pada kita hari ini memberikan kita pelajaran bahwa udahlah gak usah disentuh itu barang. Kalau misalkan bagi yang belum pernah menyentuh, karena apa? Karena itu ada addiction inside it, bener nggak sih? Dan itu nggak akan ada namanya mantan pengguna gitu. Dan kalaupun untuk sembuh itu adalah pertanyaan yang tidak usah ditanyakan. Udah sembuh belum sih itu kan? Sembuh apa belum nggak tahu sih. Tapi berhenti iya. Gue berhenti sih iya. Hari ini. Mau lagi enggak mau lagi. Mau ngulang lagi enggak mau ngulang lagi. Tapi sembuh, gak tahu. Jadi itu tuh lucu banget. Terus kedua nih aku dapat dari Aldo adalah emang bener-bener kadang-kadang ketika tingkat keterkenalan kita ada tuh itu godaannya luar biasa ya. Karena kan you started to use that after you got so famous kan? Enggak juga. Waduh. Lah, terus gimana dong? Enggak juga. Jadi I know kenal tuh kapan ya kenalnya? SMA mau lulus kayaknya kenal. Tahu lah. Oh, oke. Tapi baru kayak tahu benerannya tuh pas 2000 berapa ya? 2004 kali ya. 2004 2005. Oh, Nah, jadi itulah. udah tahu tapi become addict gitu ya mungkin ya kalau dibilang 2004. Oke, well, itu adalah masa lalu. Aku sih hanya berdoa mudah-mudahan ya Aldo ini menemukan benar-benar nih kan ketetapan hati untuk mencoba bukan sembuh ya, bukan berhenti tapi apa? Menghindar. Abstinence. Abstinence gitu. Tapi punya memori yang luar biasa loh untuk mengingat terms-terms yang demikian ya. Itu alhamdulillah. Dan Ya, karena itu perlu dan di BNN itu kayak pas rehab itu emang dikasih tahu gitu term-term seperti ini apa aja yang perlu, mau nggak mau ini buat bekal ke depan gitu kan. Ada 12 langkah kan Narkotik Anonymous itu. Jadi salah satu langkah yang terakhirnya itu ngebantu sesama. itu gimana tuh, Dok? Jadi satu menyadari, terus kedua tuh kayak seeking help. Banyak lah, ada 12 step. Nah, step yang terakhir itu kalau udah tahu, udah menjalankan langkah-langkah yang sebelumnya, langkah berikutnya adalah mencoba untuk menyampaikan ilmu yang didapat ini ke orang-orang yang pengguna. Salut banget. Aduh, ini nih perlu banget deh. Di mana-mana tuh diinformasikan. Dan pertanyaan aku terakhir ya, Dok. Ya, ini the very last question for you. Apa? Mudah-mudahan nggak tersinggung dan jangan ya, gitu Enggak. kan. Kalau bisa membalikkan waktu, apa yang tidak ingin dilakukan? Yang tidak ingin dilakukan. Yang tidak ingin dilakukan. Ya mungkin nggak pengen lah SMA tuh udah hidup sendiri. nggak pengen ya kan, maksudnya itu kan kalau bisa kita punya kuasa gitu loh untuk membalikan waktu, aku pengen ini nggak terjadi ya? Ini nggak terjadi dalam kehidupan aku. Ini pertanyaan-pertanyaan yang klise sih, tapi maksudnya hanya untuk melihat bagaimana respon kita terhadap reality. Kayaknya susah sih ya.
Karena untuk udah terjadi ya. iya, karena untuk memilih sesuatu yang tidak yang udah kejadian untuk tidak terjadi itu kayak apa ya? You know, like I wish I didn't do this supaya aku tuh nggak begini gitu. Mungkin yang terakhir kali ya. Mungkin yang relapse yang terakhir kali ya. Apa tuh? Apa ya? Kalau berharap sih untuk tidak terjadi tuh relapse yang terakhir tuh. Karena konyol aja relapse yang terakhir tuh. Oh, itu yang saat dirimu yang mau di gala premier itu ya? Hah, gala premier? Oh, yang apa tuh? Yang mana tuh? Yang di gala premier mau gala premier tuh tiba-tiba one night before and you got caught, bukan itu ya? Atau yang mana tuh? Yang di relapse terakhir tuh apa tuh? Yang kemarin, tahun kemarin. Nah, itu relapse terakhir. Gak mau itu terjadi. Seharusnya sih enggak ya, karena emang apa ya? Emang seharusnya tidak terjadi sih, tapi kepancing jadi terjadi. Jadi ya seharusnya andaikan Alda bisa memutar waktu, dia nggak kepengen itu terjadi karena memang seharusnya itu tidak terjadi. Harusnya nggak usah keluar rumah. Itu ya aku nantikan ya kan. Jadi nggak usah keluar seharusnya nggak keluar rumah. Yoi. Dan apakah rencananya tunggu nih karena scriptwriternya dia nggak loh, dia bukan yang di gala primer yang mau malam sehari sebelumnya di Ciduk. Kan gosip. Oh, gosipnya. Ya Allah, ini dia kebanyakan gosip ya guys. Ya udahlah kita skip itu dan pertanyaan the very 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 last, rencana kamu setelah hari ini. Setelah hari ini, ya tadi persiapan buat produksi film ini yang buat akhir tahun, sama cari PT. Cari PT. Aduh, udah niat banget ya. Terus in relationships life? I hope it's going well and improve, terus kedepannya juga semakin apa ya, bisa jalan ke langkah-langkah berikutnya mungkin. I don't know. Amin. Bungkus dan kita aminkan semua dong. Aminkan dong ya kan. Itu kan harapan dan impian yang luar biasa. So I need your time to answer the quick answer. Oke. Nah, itu answer, the quick answer gimana sih ini ya kan? Ini gampang banget gitu. Hanya mengangkat apakah engkau memilih A atau B dengan sangat cepat, ya kan? Untuk seorang Aldo, apakah kamu lebih suka A, single atau B, married? Kok A? Single kan? Iya. Single lah. Emang kenapa kalau married? Hah? Kenapa married? Binder dan der. Iya, talk to my hand deh ya kan. Aduh. Oke. Lebih suka mana? Mencintai A atau B dicintai? A, mencintai. Aduh, berarti so sweet banget ya. Enak banget ya jadi pacarnya ya. Atau jadi istrinya gitu ya. Oke, udah itu intermezzo ya kan. Jangan ada yang tersinggung loh yo. Ya kan. Oke, pilih yang mana? A, hitam, B, putih. A, hitam, B, putih. Ya. A, kenapa hitam warna favorit? Hah? Nggak gampang kotor. Aduh, padahal kita udah lihat ya gitu kan. Maksudnya aku tuh udah berpikiran nih hitam nih masa lalu ya kan apa gitu. Oke, nggak gampang kotor, bener banget bungkus Aldo. Dan pertanyaan yang selanjutnya, pilih A, mati rasa atau B, buta warna? Waduh. Ini sih. B ya, buta warna. Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa sih. Hitam putih juga masih bisa bikin film kayaknya. Tapi kalau rasa udah nggak ada susah ya. Iya, kalau apa tadi mati rasa? Mati rasa kayaknya The end of the world. capek. Oke, pilih A, cantik atau B, seksi? Wah. A ya. Kenapa? Kok cantik? Seksi Banyak. iya, seksi gampang sih. Tunggu. Seksi gampang. Gimana maksudnya? Kak, cantik susah. Seksi gampang. Yang cantik itu pasti bisa gampang jadi seksi. Tapi kalau yang seksi itu susah untuk jadi cantik. Yang seksi. Oke,
Oke, gue tuh masih mencoba untuk menerjemahkan gitu kan. Aku lagi membawa alamku ke dalam figur yang seksi tapi nggak cantik gitu ya. Iya, nggak kayak gitu loh. Kalau misalnya Seksi bisa di. cewek cantik nih, ya kan, cewek cantik, it's really beautiful itu kan. Tapi nanti kalau misalnya dia mau, dia bisa jadi seksi, gampang untuk jadi seksi. Dia tahu gimana caranya jadi seksi. Tapi kalau cewek seksi, ya kan, dia belum tentu bisa jadi cantik. Tunggu, cewek seksi tuh sebenarnya definisinya gimana sih? Apa bentuk tubuhnya atau apa gitu kan? Ya, Oh gitu. Iya. Nah, yang begitu belum tentu bisa jadi cantik. Oke, gue sih masih abu-abu tapi ntar lo gue liat kamu saja deh. Aduh, oke deh, karena nggak mau terlihat begitu nggak update banget sama Aldo gitu kan, jadi pura-pura ya. Oke, Aldo pilih yang mana? A, menikah dengan cewek impian atau B, memiliki pekerjaan impian? Waduh. Lu kasih pertanyaan susah. Kan pilihannya nggak bisa dipilih. Oh ini sih. B ya, memiliki pekerjaan impian. Tapi bener, aku setuju banget. Kalau misalkan punya pekerjaan impian, udah pasti bisa punya cewek impian. Amin. Amin. Kan katanya kalau udah punya pekerjaan yang settle, cewek-cewek nempel. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, Aldo pilih yang mana? A, dicium, B, dipeluk. Nah. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa memilih lebih dipeluk daripada dicium? Lebih real aja. Gue nih kayaknya dipaksa mikir deh sama Aldo tuh untuk menerjemahkan. Lebih kan ciuman juga real, Do. Enggak juga. Hah? Emang ada fake kissing? Ya bisa kerasa nggak? udah Nah, lama enggak? kayak gini nih. Aldo udah lama enggak? Enggak, kayak gini. Kalau lu dicium gitu, dicium sama orang gitu kan, tapi suka kerasa gitu kan, nih gini nih ya kan, bisa nipu gitu loh ciuman tuh. Tapi kalau misalnya dipeluk gitu kan, kalau peluk yang kayak bener-bener like really good hug gitu kan, itu kan pasti kerasa tuh, ini lu bener-bener meluk gua apa enggak sih? Betul, tadi gua dipeluk sama dia nih, berasa enggak bener. Iya bener. Aduh, thank you, bener. Itu bener, Dok. Biasanya mereka juga peluknya basa-basi ya, cuman enggak dekat kan? gitu kan. Tapi kalau dipeluk bener-bener, it's real gitu. Iya, ini berarti maksudnya gini loh, penerjemahan aku juga dicium tuh cium pipi gitu kan. Jadi maksudnya bener nggak sih? Lu maksudnya cium pipi atau cium apa? Apa aja. Oke, next. Jangan diperhatikan ya, Dok, ya. Emang begini nih podcast ini nih, suka-sukanya dia ya kan. Oke, Alda pilih yang mana? A, logika atau B, perasaan? Logika. Laki-laki mah ditanya pasti logika. Aduh, gimana sih ini nih? Aduh, coba deh direvisi ya kan. Apa? Cica kan main perasaan. Aldo ya kan. Oke. Aldo pilih yang mana? A, film, B, musik. Ya dia pemain film, Cin, ya kan udah pasti lah ya kan, dia milih main film lah, film lah. Next. Aku juga tahu nih pasti jawabannya yang ini nih, tapi ya udah aku tanyakan aja ya kan. Aldo pilih mana? A, nasi padang, B, steak. Steak lah kalau orang bilang, steak. Steak sih. Oke. Tapi kan dirimu aslinya mana sih? Sukabumi. Padang. Jadi mau gue bilang Sukabumi. Sukabumi. Oh ya ampun, Sunda ya kan, maksudnya makanan Sunda baru relevan. Oke. Sukanya apa? A, miskin bahagia, B, kaya sengsara. Oh, gue mending kaya sengsara. Hah? Gimana? Hah? Itu gimana kan kalau kaya tapi sengsara? At least I'm kaya. At least I'm kaya. Gitu. Tapi kalau kaya nggak bahagia? Hah? Nggak bahagia? Tetep aja gue kaya. Ya udah deh, kita harus menghargai jawabannya loh ya kan, apapun itu. Nah ini dia nih, pilih yang mana Aldo? A, Putri Marino, B, Dian Sastrowardoyo. Kok ini mikir ya pertanyaannya, ini langsung mikir tuh. Ya kan? Enggak berat-berat banget pertanyaannya. Berat. Berat ya? Berat. Karena Berat. Ini pertanyaan kalau misalnya kayak pilih mana nih? Sebagai apa?
gimana beratnya di mana, positif negatifnya di mana, terus Lu kejauhan mikirnya dong. Ya kan? Mau gimana dong? Pokoknya ini Nggak ada yang konteks penting, berpikir yang kayak penting gitu. suka aja gitu. Misalkan ya kan gua pengen nih main film sama si A sama si B, ya udah aku sederhanakan nih pertanyaannya. Kalau misalkan diizinkan untuk main film, maunya sama siapa lawan mainnya? A. Putri Marino atau B. Dian Sastrowardoyo? Nah ini berat. Ya berat semua ya kan. Berat. Jadi kita minum aja dulu dah sebelum menentukan jawabannya ya kan. Berat. Kenapa? Apa yang membuat itu berat? Karena kelasnya beda. Kayak Putri Marino tuh kayak range-nya lumayan banyak juga, jauh juga. Terus dia berani untuk coba hal-hal yang beda. Dian juga seperti itu, tapi kelas pemahamannya juga lumayan dalam juga. Jadi bingung mau sih dua-duanya. Oh, tapi aku sih respect ya, karena aku juga nggak begitu memahami dunia acting ya. Ini kan pasti yang Aldo ngomong ini pasti kan udah masalah kemampuan dan skill acting gitu, which is aku harus menghormati, nggak usah dijawab dok, sini kembaliin bednya dok. Oke, tapi thank you very much loh. We are great to have you here karena yang pertama aku tuh seneng banget dapat ilmu baru lagi. Paling enggak jauhkan anak-anak kita dari narkoba, karena ingat pengguna narkoba itu tidak ada mantannya. Oke, itu tuh pesan yang luar biasa. Itu kedua, aku tuh bersyukur banget hari ini aku bisa dapat ilmu, yaitu apa? Yaitu kadang-kadang tuh kita udah deh, kita percayakan aja sama takdir ya kan. Tadi Aldo mengatakan ya udahlah, aku sih yang penting ya besok ya mau PT, sederhana banget loh. Simple things can make you happy gitu loh. Nggak usah jawab pertanyaan yang berat-berat. Mau persiapan? Mau ada PT? Mau ada PT. Nah, mau kaya ya? Mau kaya. Mau kaya. Oke, terima kasih udah joining us. I really hope you like our podcast ya kan. Don't forget to subscribe, like, share, dan komen. Bye. Thank you dong. Ya.